Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Anang Syaiful pada video pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pencatatan aset tetap tidak berwujud. Bagaimana materi terkait dengan aset tetap tidak berwujud ini? Yuk langsung saja kita bahas pada video kali ini. Sahabat semua, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu kompetensi 317 untuk pengetahuan, yaitu menganalisis aset tetap tidak berwujud serta amortisasinya, dan untuk keterampilan 417 melakukan pencatatan aset tetap tidak berwujud serta amortisasinya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, menganalisis aset tetap tidak berwujud serta amortisasinya. Yang kedua, mengevaluasi aset tetap tidak berwujud serta amortisasinya. Dan yang ketiga adalah melakukan pencatatan aset tetap tidak berwujud serta amortisasinya. Adapun poin bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah pengertian aset tetap tidak berwujud. Yang kedua adalah karakteristik aset tetap tidak berwujud. Yang ketiga adalah jenis-jenis aset tetap tidak berwujud, dan yang keempat adalah harga perolehan dan amortisasi aset tetap tidak berwujud. Baik sahabat semua, kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud atau dikenal dengan istilah intangible fixed asset adalah aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Jadi berbeda dengan aset tetap berwujud yang memiliki bentuk fisik seperti gedung, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam perusahaan, biasanya kepemilikan aset tidak berwujud ini berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lainnya. Kemudian, yang kedua adalah karakteristik aset tetap tidak berwujud. Sahabat semua, aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan biasanya memiliki karakteristik tertentu. Nah, adapun karakteristik dari aset tidak berwujud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua adalah memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang keempat adalah mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Demikian ya sahabat karakteristiknya. Kemudian selanjutnya, apa saja sih yang termasuk dari jenis aset tetap tidak berwujud? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Aset yang dimiliki perusahaan itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Jadi, berikut adalah jenis aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letak yang strategis, manajer yang baik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hak paten. Jadi hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Yang ketiga, hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Semisal dari contoh hak cipta, lagu, novel, buku, puisi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang selanjutnya, yang keempat, yaitu merek dagang. Nah, merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Dan yang kelima adalah franchise. Franchise adalah hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Demikian ya sahabat, beberapa jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Kemudian selanjutnya, yang keempat yang akan kita bahas adalah harga perolehan dan amortisasi aset tetap tidak berwujud. Nah sahabat semua, setiap akun dalam akuntansi tentu memiliki proses pencatatannya tersendiri. Hal ini dikarenakan perlakuan untuk setiap akun berbeda.
Nah, kemudian berdasarkan PSAK 19 paragraf 27 revisi 2009 bahwa harga perolehan itu untuk aset tetap tidak berwujud terdiri dari yang pertama adalah harga beli, termasuk biaya masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon atau rabat. Kemudian yang kedua adalah semua biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Selain dari harga perolehan, ada istilah penyusutan untuk aset tetap tidak berwujud atau disebut dengan amortisasi. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud itu harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Dan aset tidak berwujud umumnya diamortisasikan menggunakan metode garis lurus. Sahabat harus ingat ya. Jadi umumnya untuk amortisasi untuk aset tetap tidak berwujud menggunakan metode garis lurus. Baik sahabat, kita akan melihat beberapa contoh bagaimana menghitung harga perolehan dan menghitung amortisasi untuk aset tetap tidak berwujud. Contoh yang pertama yang akan kita ambil adalah hak paten. Jadi pada tahun 2017, PT Srijaya mengembangkan alat penanam padi dengan biaya pengembangan alat ini mencapai 1 miliar rupiah dan biaya uji coba sebesar 100 juta rupiah, biaya hukum 50 juta rupiah dan pendaftaran paten mencapai 50 juta rupiah. Sedangkan hak paten yang diperoleh selama 10 tahun. Baik, kita akan menghitung berapa harga perolehan dari hak paten ini. Jadi yang pertama biaya pengembangan sebesar 1 miliar rupiah ditambah dengan biaya uji coba 100 juta rupiah ditambah biaya hukum 50 juta rupiah dan pendaftaran paten sebesar 50 juta rupiah. Jadi semua biaya yang dikeluarkan hingga hak paten ini dapat digunakan merupakan harga perolehan. Jadi totalnya adalah 1 miliar 200 juta rupiah. Demikian ya sahabat, jadi sangat mudah untuk kita menghitung harga perolehan hak paten. Jadi kita menjumlahkan semua biaya yang digunakan atau dikeluarkan sampai hak paten tersebut dapat digunakan. Kemudian setelah kita mendapatkan harga perolehan, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan penjurnalan untuk hak paten ini saat diperoleh. Jadi tahun 2017 dengan mendebet akun paten dan mengkredit akun kas senilai 1 miliar 200 juta rupiah. Jadi nilai ini kita ambil dari total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak paten tersebut. Nah, bagaimana cara menghitung amortisasi atau penyusutan dari hak paten ini? Caranya sangat mudah sahabat. Jadi kita menggunakan garis lurus, yaitu harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis dari aset tidak berwujud ini. Jadi pada soal dikatakan bahwa usia atau umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Nilai perolehan atau harga perolehan adalah 1 miliar 200 juta rupiah. Maka kita memperoleh nilai penyusutan dalam setahun adalah 120 juta rupiah. Kemudian kita lakukan jurnal pada tanggal 31 Desember 2017 dengan mendebet akun biaya amortisasi hak paten dan mengkredit langsung pada hak paten senilai 120 juta rupiah. Demikian sahabat, contoh menghitung harga perolehan dan amortisasi untuk hak paten. Selanjutnya kita mengambil contoh untuk franchise. Jadi pada tanggal 5 Juni 2017 Pak Denny membeli franchise selama 10 tahun seharga 300 juta rupiah. Selain itu, Pak Denny wajib membayar komisi 0,5% dari omset penjualan. Pada tahun itu, Pak Denny membeli bahan senilai 2 miliar 500 juta rupiah dan berhasil menjual 3 miliar rupiah. Nah, pertanyaan dari contoh ini adalah pertama, jurnal pada saat memperoleh franchise ini. Kemudian jurnal yang kedua pada saat kita membeli bahan. Yang ketiga, jurnal pada saat membayar biaya komisi. Dan yang keempat adalah jurnal pada saat kita melakukan amortisasi dari franchise. Baik, kita ke tanggal 5 bulan 6 yaitu pada saat membeli.
Jadi langsung nilai belinya 300 juta rupiah. Jurnalnya sederhana, mendebet akun waralaba atau franchise dan mengkredit akun kas senilai 300 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua, pembelian persediaan bahan, langsung kita mendebet pada akun persediaan bahan dan mengkredit kas senilai 2 miliar 500 juta rupiah. Dan jurnal yang ketiga yaitu biaya komisi. Jadi caranya adalah mendebet biaya komisi, mengkredit akun kas nilainya 15 juta rupiah. Nah, di mana diambil nilai 15 juta rupiah adalah 0,5% dari omset penjualan. Seperti kita ketahui di soal bahwa omset penjualannya adalah senilai 3 miliar rupiah. Jadi 0,5% dikali 3 miliar rupiah senilai 15 juta. Jadi sekali lagi rumus untuk menghitung biaya komisi adalah persentase komisi dikali dengan omset atau total penjualan. Maka didapatlah nilai 15 juta rupiah. Dan kita jurnal biaya atau beban komisi debit kas kredit senilai 15 juta rupiah. Selanjutnya untuk penyusutan atau amortisasi pada akun waralaba ini. Nah, seperti kita ketahui, cara menghitung penyusutan adalah metode garis lurus, bahwa harga perolehannya 300 juta dan umurnya 10 tahun, maka 300 juta kita bagi 10 sama dengan 30 juta rupiah. Maka besaran penyusutan atau amortisasi pada tahun 2017 adalah sebesar 30 juta rupiah. Jadi kita jurnal debit amortisasi waralaba dan kredit akun waralaba senilai 30 juta rupiah. Demikian sahabat, bagaimana cara menghitung harga perolehan dan menjurnal biaya komisi serta amortisasi untuk waralaba atau franchise. Selanjutnya adalah untuk goodwill. Contohnya PT Astina membeli PT Alenka dengan harga 1 miliar 500 juta rupiah. Nilai wajar aset PT Alenka pada saat transaksi adalah 2 miliar 400 juta rupiah. Dan nilai seluruh utangnya yaitu 1 miliar rupiah. Baik, kita akan hitung berapa nilai goodwillnya dan bagaimana jurnal pada saat perolehan goodwill. Dan yang terakhir adalah bagaimana jurnal amortisasi untuk goodwill. Baik, kita menjawab pertanyaan pertama, berapa nilai goodwill? Nah, kita hitung harga beli dari PT Astina untuk PT Alenka adalah 1 miliar 500 juta rupiah. Kemudian, kita akan melihat nilai wajar aset untuk PT Alenka adalah 2 miliar 400 juta rupiah. Dikurangi dengan berapa nilai utang PT Alenka yaitu 1 miliar. Jadi total modal dari PT Alenka adalah 1 miliar 400 ribu rupiah. Nah, harga beli kita yaitu 1,5 miliar. Dan total PT Alenka, total modal PT Alenka adalah 1,4 miliar. Maka nilai goodwill adalah selisihnya yaitu 100 juta rupiah. Nah, setelah kita menghitung berapa nilai goodwillnya, maka kita catat transaksi tersebut dalam jurnal. Dengan mendebet akun macam-macam aktiva atau aset senilai 2,4 miliar diambil dari nilai wajar. Kemudian debit akun goodwill senilai 100 juta hasil dari perhitungan nilai goodwill 100 juta rupiah. Totalnya adalah 2,5 miliar. Akun yang kredit adalah macam-macam utang. Macam-macam utangnya diambil dari nilai utang senilai 1 miliar rupiah. Dan yang terakhir, berapa kas yang kita keluarkan dengan mengkredit akun kas senilai 1 miliar 500 juta rupiah. Totalnya juga 2 miliar 500 juta rupiah. Debit dan kredit telah seimbang. Nah, demikian menghitung nilai goodwill dan melakukan penjurnalan. Selanjutnya adalah bagaimana menghitung amortisasi dari goodwill dan pencatatannya ke dalam jurnal. Seperti biasa, cara menghitungnya adalah harga perolehan dibagi berapa umur ekonomis. Harga perolehan nilai goodwill adalah 100 juta rupiah. Usia diperkirakan 20 tahun, maka penyusutan dalam setahun adalah 5 juta rupiah. Sesederhana itu sahabat semua. Dan selanjutnya kita jurnal dengan mendebet akun biaya amortisasi goodwill debit senilai 5 juta rupiah dan langsung dikredit pada akun goodwill senilai 5 juta rupiah. Demikian sahabat, bagaimana cara menghitung
penyusutan atau amortisasi untuk aset tetap tidak berwujud berupa goodwill. Demikian sahabat materi pada video kali ini terkait dengan pencatatan aset tetap tidak berwujud. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.